Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data tabel distribusi frekuensi. Di sini yang menggunakan Microsoft Excel pada tahap pertama. Yang kedua, saya mengolah data menggunakan program SPSS. Sebelum memasuki program SPSS, saya sudah mengolah data lebih awal di Microsoft Excel. Mari kita bergegas ke Microsoft Excel, teman-teman. Oke, Microsoft Excel-nya sudah muncul. Setelah itu, saya mengolah data berdasarkan jenis kelamin, teman-teman. Jenis kelamin yaitu laki-laki berkode 1 dan untuk perempuan berkode 2. Lalu untuk berdasarkan asal Adonara, saya memberikan kode 1, dan untuk Larantuka saya memberikan kode 2, dan untuk Lembata saya memberikan kode 3. Catatan kode tampilannya seperti ini. Jadi ini teman-teman catatan kodenya. Laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2, sesuai asal Adonara kode 1, Larantuka kode 2, Lembata kode 3. Sesuai dengan program studi ilmu komunikasi kode 1, ilmu pemerintahan kode 2, dan administrasi publik kode 3. Setelah menentukan data dan kodenya, kita masuk pada program SPSS. Ini kita sudah masuk di dalam program SPSS ya teman-teman. Setelah menentukan data dan kodenya, kita masuk pada program SPSS. Di bagian kiri ujung bawah terdapat dua sheet ya teman-teman. Ada data view dan variabel view. Kita klik pada variabel view teman-teman. Ya, klik ya teman-teman ya. Oke. Di sini muncul variabel view. Kaitannya ada name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Dalam kolom name, kita memberi singkatan jenis kelamin dengan singkatan JK. Di sini ya teman-teman, JK. Dengan asal dengan singkatan AL. Asal dengan singkatan AL ya teman-teman. AL. Dengan program studi disingkat Prodi ya teman-teman. Prodi. Oke teman-teman. Dilanjutkan pada kolom label. Kita mengisi kepanjangan dari singkatan tadi. Jadi JK berarti kita ketik jenis kelamin ya teman-teman. Jenis kelamin. Di yang kedua AL berarti asal. Yang berikut Prodi yaitu program studi. Selanjutnya kita melanjutkan pada kolom values. Teman-teman sekalian, dalam kolom values ini kita memilih pada titik 3 yang di samping ini teman-teman. Baru kita klik pada titik 3 ini. Jadi kita klik pada titik 3 tersebut. Klik.
Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman, pada kolom file news dan titik 3. Jadi pada kolom file news yang di bawah ini kita mengisi kode jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan kode 1. Jadi di sini di kolom file news kita ketik 1 ya teman-teman, ketik 1. Terus di labelnya kita mengisi laki-laki. Kemudian klik pada add. Lanjut, kode 2. Pada file news kita mengisi kode 2 ya teman-teman, 2. Dan untuk labelnya kita mengisi perempuan. Setelah itu klik pada add. Sudah ya teman-teman. Setelah itu kita klik pada OK. Lanjutkan pada data asal. Seperti biasa ya teman-teman, klik pada titik 3. Terus pada file newsnya kita mengisi kode. Jadi kode 1 dengan asalnya yaitu Adonara. Berikutnya untuk kode 2. Untuk kode 2 asalnya yaitu Larantuka. Setelah itu klik pada add. Berikutnya untuk kode 3 yaitu Lembata. Jadi langsung saja kita klik pada add. Setelah itu klik juga OK. Sudah ya teman-teman. Yang terakhir program studi. Seperti biasa teman-teman, kita klik pada titik 3 yang di samping ya. Klik. Untuk kode 1 program studi ilmu komunikasi. Karena memang pada dasarnya saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi merupakan kode 01. Baik, langsung kita klik saja pada add. Kode 2 program studinya ilmu pemerintahan. Langsung saja klik pada add. Dan untuk kode 3 program studi administrasi publik. Begini ya teman-teman. Klik saja pada add, lalu klik OK. Jadi sekarang kita masuk pada kolom alin. Di sini dari 3 kolom tersebut right ya teman-teman. Jadi kita harus rubah menjadi center. Jadi kita klik di right, lalu kita pilih yang titik yang di samping ini, ada panah di bawah ini. Lalu kita klik. Setelah itu kita pilih center ya teman-teman. Ya. Jadi 2 kolom yang lainnya juga yang sama. Jadi kita pilih center karena center merupakan pusat atau rata tengah, sehingga nanti hasilnya menjadi tengah-tengah semua teman-teman ya. Oke, mantap sekali. Setelah itu kita kembali kepada data view. Pada data view muncul kolom JK ya teman-teman ya. Ada muncul kolom JK, kolom AL,
dan kolom prodi. Setiap kolom tersebut kita mengisi kode-kode dari data Microsoft Excel. Lalu kita copy kode jenis kelamin. Jadi yang pertama kita copy kode jenis kelamin dulu, teman-teman. Ya, kita kembali ke Excel. Jadi kita copy kode jenis kelamin. Jadi ini jenis kelaminnya, teman-teman. Jadi kita copy di sini. Kita copy ya, teman-teman. Copy. Setelah itu kita kembali kepada SPSS. Kita kembali pada SPSS, klik kanan dan paste. Oke. Sudah muncul ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke Excel. Kita copy kode dari asal. Kita copy ya, teman-teman. Kita copy, klik kanan, copy, kembali ke SPSS. SPSS di asal ya, teman-teman. Klik kanan, paste. Sudah muncul ya, teman-teman. Kembali lagi ke Excel. Dan yang terakhir, ini adalah kode program studi. Kita copy. Klik kanan, copy. Setelah itu kita kembali ke SPSS. Klik kanan lagi, paste. Sudah muncul ya, teman-teman. Jadi jenis kelamin, asal, dan program studi. Setelah itu kita ke atas untuk klik pada item analis ya, teman-teman. Klik analis. Setelah itu kita pilih deskriptif statistik. Lalu kita pilih frekuensi. Klik pada frekuensi ya, teman-teman. Kita klik. Oke. Di sini kita memindahkan jenis kelamin, asal, dan program studi kepada kolom variabel S. Jadi kita memindahkannya secara berurutan ya, teman-teman. Jadi kita klik pada jenis kelamin. Setelah itu kita klik di sini untuk memindahkan. Nah, sudah pindah ya, teman-teman, di kolom variabel S. Lagi asal. Oke. Program studi. Oke. Setelah itu kita klik pada OK. Sekarang sudah muncul ya, teman-teman. Jadi inilah hasil output tabel data distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, asal, dan program studi. Saya ulangi ya, teman-teman. Berikut adalah output tabel data distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, asal, dan program studi ya, teman-teman. Ini hasilnya. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki frekuensinya adalah 11, persennya 55, valid persennya 55. Perempuan frekuensinya 9, persennya 45, valid persennya 45. Total frekuensi 20, persennya 100, valid persennya 100. Berdasarkan asal, Adonara frekuensinya 9, persennya 45, valid persennya 45. Larantuga frekuensinya 5, persennya 25, valid persennya 25. Lembata frekuensinya 6, persennya 30, valid persennya 30. Total frekuensi
20%, 100, valid persennya 100. Yang terakhir, untuk berdasarkan program studi, ilmu komunikasi frekuensinya 8, persennya 40, valid persennya 40. Ilmu pemerintahan frekuensinya 6, persennya 30, valid persennya 30. Administrasi publik frekuensinya 6, persennya 30, valid persennya 30. Total untuk program studi frekuensinya 20, persennya 100, valid persennya 100. Demikian adalah hasil output tabel data distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, asal, dan program studi. Datanya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan data hasil belajar fisika. Di bawahnya ada kode C, kelas D, kode C, dan kode D. Setelah itu kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, pada kolom name di sini saya sudah terlebih dahulu mengisi hasil, dan pada kolom kedua saya mengisi kelas. Selanjutnya pada label saya mengisi hasil belajar fisika. Kolom kedua kita mengisi kelas siswa. Masuk pada file news, pada file new 1, dan pada label kita isi kelas C. Lalu klik pada add. Setelah itu pada file news kita isi 2, lalu pada label kita isi kelas D. Lalu klik add, lalu klik OK. Setelah itu kita masuk pada align dan kita pilih center. Yang berikutnya juga masih sama, kita tetap pilih center. Selanjutnya kita masuk pada data field. Nah, di sini tampilannya ada hasil dan ada kelas. Jadi kita copy data yang ada pada Microsoft Excel. Kita copy pertama kelas C. Selanjutnya kita copy lagi pada kelas D, nilai dari kelas D. Kita copy ya. Setelah itu kita masuk pada aplikasi SPSS, lalu kita paste di bawah. Begini ya teman-teman. Setelah itu kita masuk pada kelas, namun sebelumnya kita copy kode dari Microsoft Excel. Kita copy yang pertama kode C. Lalu kita masuk pada aplikasi SPSS, lalu kita paste.
hasilnya masih tetap yang sama, kita copy kode D. Setelah itu kita masuk pada aplikasi SPSS, lalu kita copy di bawah ya, kita paste di bawah ya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil datanya seperti ini. Setelah itu kita masuk pada analyze. Masuk pada analyze, yang kita pilih compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Klik ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pilih hasil belajar fisika. Setelah itu kita pindahkan kepada dependent list. Kita pindahkan. Setelah itu kelas siswa kita pindahkan ke faktor. Setelah itu kita pilih option, lalu kita centang pada homogeneity of variance test, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil dari pencarian homogenitas. Jadi yang hasilnya terlihat pada kolom yang di atas, yaitu test of homogeneity of variance. Jadi hasil terakhirnya kita lihat pada signifikan, yang hasilnya di bawah ini adalah 0,8. Jadi hasil yang saya dapat dari data yang saya buat menurut belajar fisika adalah termasuk homogenitas, karena dia lebih dari 0,05. Jadi hasilnya di sini adalah 0,8. Jadi homogenitas. Demikian tutorial singkat yang saya buat. Kurang lebihnya teman-teman bisa belajar sendiri, karena di sini saya juga sebagai pelajar. Semoga bermanfaat, karena ini hanya tugas. Sekian dan terima kasih. Chi-square pada aplikasi SPSS. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu Chi-square. Chi-square adalah data berbentuk frekuensi. Uji Chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Pada Chi-square, jika data yang diperoleh lebih dari 0,05 dikatakan tidak signifikan, artinya data yang diperoleh itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau tidak ada hubungan. Sebaliknya, jika kurang dari 0,05 dikatakan signifikan atau ada hubungannya. Namun sebelum itu, saya sudah menyediakan data-data tersebut pada Microsoft Excel, teman-teman. Datanya seperti ini ya teman-teman. Jenis kelamin, kode, problem studi, kode. Di sini pada jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan dengan kode 1 dan kode 2. Setelah itu pada program studi ada teknik mesin dengan kode 1, ilmu komunikasi dengan kode 2, teknik sipil dengan kode 3, bahasa Inggris dengan kode 4.
lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada catatan kode seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS. Saya sudah masuk pada aplikasi SPSS. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Terlebih dahulu kita membuka variable view. Tampilan variable view seperti ini. Nah, pada kolom name kita akan mengisi singkatan dari jenis kelamin. Jadi JK ya teman-teman. Pada kolom kedua kita isi singkatan dari program studi menjadi PS. Pada kolom label kita mengisi kepanjangan dari kolom name ini ya teman-teman. Jadi kita isi kolom label. Nah, pada kolom kedua PS menjadi program studi. Pada kolom values, value 1, pada label kita isi laki-laki. Lalu klik add. Selanjutnya value 2, pada label kita isi perempuan. Lalu kita klik add. Setelah itu klik OK. Selanjutnya pada value 2 value 1, pada label kita isi teknik mesin. Lalu kita klik add. Selanjutnya value 2, pada label kita isi ilmu komunikasi. Setelah itu kita klik add. Value 3, pada label kita isi teknik sipil. Lalu kita klik add. Pada value 4, pada label kita isi bahasa Inggris. Setelah itu kita klik add, lalu klik OK. Nah, pada variable view kita telah selesai, dan selanjutnya kita masuk pada data view. Nah, tampilan data view seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita copy kode pada Microsoft Excel. Yang pertama kita copy kode dari jenis kelamin. Selanjutnya kita copy kode dari program studi. Setelah kita copy, kita paste pada kolom PS. Setelah kita mengopi kode dari jenis kelamin dan PS, kita masuk pada item analyze. Pada analyze kita pilih descriptive statistika. Lalu kita pilih cross tabs. Nah, tampilan cross tab seperti ini ya teman-teman. Kita akan memindahkan jenis kelamin ini ke row. Kita pindahkan di teman-teman.
Setelah itu program studi kita pindahkan pada columns. Selanjutnya kita klik pada statistika. Lalu kita centang pada T-square. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman.